Shalom Super Youth. Shalom. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan bersama-sama. Sebab sampai akhir nafas kami Tuhan, kami akan selalu memuji dan meninggikan nama-Mu. Mari tepuk tangan bersama-sama. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, menopangku.
pujian yang kami naikkan padamu Tuhan. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu.
perkasa. Dia Tuhan yang ajaib. Mari beri sorak kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Sebab ajaib Kau Tuhan. Bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Dialah Tuhan Allah yang memerintah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Everybody jump. Dan nyatakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Yesus Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Mari teman-teman saya bersilakan duduk kembali. Shalom Subaryut. Asik. Hari ini
Dingin banget ya kok. Ya, dingin. Jujur. Menyesal aku tidak pakai jaket Iya ya. kan. Dingin banget guys. Kalian tadi kehujanan nggak? Aman ya, aman ya. Aman Walaupun ya? tadi aku ngeliat ada yang masuk gereja agak becek-becek gitu. Iya, loh. tadi ada yang kebaptis, mana ya orangnya? Kebaptis. Di pojok tuh kok. Oke, langsung aja ke Eren. Kita mau ngapain? Kita welcoming Ya. buat selamat datang buat Jumat Youth di ibadah Youth. Selanjutnya Cusi. Kalian kangen kita nggak guys? Enggak, maaf. Itu asbun aja, maaf. Oke, aku mau bacain teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini teman-teman. Yang pertama ada Alexandros Alvino, 22 Januari. Hadir? Tidak. Jennifer Christabel, 20 Januari. Jenny, hore. Boleh maju. Ya, orangnya udah siap-siap di samping. Belum ulang tahun tapi nggak apa-apa, kita bacakan dulu tengah-tengah Jenny. Belum ulang tahun tapi nggak apa, kita bacakan terlebih dahulu. 31 Januari, Abednego Yakob. Ye, nggak apa-apa. Kebelet pengen hadiahnya ya. Ya oke. Di depan sudah ada 2 teman kita yang berulang tahun teman-teman. Yang satu belum sih. Oke, aku mau tanya pertama buat Jenny dulu, nanti dilanjut sama Ko Abed ya. Ini ulang tahun yang keberapa dan wish-nya apa? 16. Semoga belajar buat nggak ngebantah orang tua lagi, terus rajin ikut pelayanan di gereja. Amin. Berarti Jenny mau lebih taat kepada orang tua dan juga mau lebih rajin pelayanan. Mantap. Next, Ko Abed. Ini ke 26, terus ya harapannya makin sukses aja di depan. Menikah kah Pastor? Oke, ditunggu undangannya Ko Abed. Amin. Amin. Oke, karena teman-teman kita ini sudah menyebutkan harapannya di ulang tahun yang ke-16 dan 26. Aku mau minta tolong Pastor Septian buat bisa membantu mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun. Pastor kita Kamis ulang tahun juga loh, Pastor Tere. Itu benar. Oh iya. Oke. Mari kita berdoa buat Jennifer sama Abed. Oke ya, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami bersuka cita bersama memuji menyembah Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, minggu-minggu ini teman kami berulang tahun untuk Jennifer dan Abednego. Kami percaya Tuhan memakai masa muda mereka, Tuhan memberkati masa muda mereka. Kami mau serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk semua cita-citanya Tuhan, untuk semua yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Untuk Jennifer, kerinduannya untuk menggunakan masa mudanya lebih lagi untuk melayani-Mu Tuhan. Kami berdoa bersatu hati sepakat Tuhan mengurapi lebih lagi, tambahkan talentanya Tuhan sehingga dia bisa melayani-Mu dengan excellent di masa mudanya. Buat masa mudanya penuh dengan pengalaman bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau membawa Jennifer dari kemuliaan kepada kemuliaan-Mu yang lain. Sepanjang tahun ini Tuhan, anak-Mu ini bisa melihat bahwa Tuhan Engkau hidup di dalam kehidupan Jennifer. Terima kasih, Jennifer juga rindu untuk di dalam kehidupannya, untuk tidak lagi membantah kepada orang tua, untuk taat kepada orang tua. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Abednego Tuhan yang juga akan berulang tahun. Engkau memberkati masa mudanya, Tuhan memberkati masa depannya Tuhan, keinginannya untuk menjadi orang sukses. Tuhan berkati, Tuhan dengar semua pergumulan hidupnya. Tuhan pakai kehidupannya secara luar biasa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, kesehatan ilahi terus bersama-sama dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Mana? Iya. Ayo Felis. Selamat ulang tahun Jenny Ko Abed. Kasih. Loh, Yuk Mas foto-foto. Elvi, foto dulu. Foto-foto.
Oke, selamat ulang tahun Jenny Koabe. Iya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ada, Anda tunggu dulu di sini ya. Boleh duduk, enggak apa Jenny boleh duduk, Jenny boleh duduk. Ini cuma Koabet aja yang disetrap ya. Oke. Yang tadi disebut dulu enggak? Sebenarnya tadi udah di spoiler sama Mas Septi. Sebenarnya kita mau spesial, ngucapin ulang tahun buat gembala kita teman-teman, Pastor Teresia Siswanto. Berulang tahun di hari Kamis kemarin tanggal 22 Januari. Boleh maju Pastor? Ya Koabet ke samping dulu. Yeah. Tengah Pastor. Tengah Pastor. Tengah Pastor. Aduh aku nggak enak kok ngewawancara ini kok kamu aja kok. Udah kita nggak usah tanya umur ya. Nggak usah tanya umur. Ya, langsung harapannya apa Pastor di ulang tahun yang kesekian ini? Mau yang jujur atau mau yang tidak jujur? Hah? Yang tidak jujur menikah lagi. Yang jujur, loh kok diamin? Yang jujur, ya makin rendah hati lah. Boleh Karen mendoakan mamahnya. Oke teman-teman. Loh. Madep ke depan. Ya, oke teman-teman mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Pastor kami yang tercinta, Pastor Teresia Siswanto telah berulang tahun. Tuhan kiranya Engkau terus memberkati pelayanan beliau. Kiranya Engkau terus memberkati beliau dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dan kiranya Tuhan Engkau membuat kehidupan beliau begitu indah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat ulang tahun Pastor Teresia. Ya, udah kejepret kan gak sih? Oke, sip. Oke, ya. Selamat ulang tahun Pastor Teresia dan kita lanjut. Kenapa kita menahan Koabet di depan? Koabet ke tengah. Good boy. Oke, teman-teman, Koabet boleh putar badan Koabet. Oke, Hope. Oke, putar badan lagi. Oke, kakinya naik satu, kling gitu. Outfit check. Oke teman-teman, jadi yang teman-teman lihat di depan baju yang lagi dipakai Koabet ini adalah baju apa kok? Ya, nih baju tema gereja kita yaitu Align. 4 tahun, oke. Jadi mencakup 4 tahun tema gereja kita yang dimana tahun ini itu Align in Promise. Betul. Nah, ya dari kemarin kan kita udah ngumumin kita open PO kaos nih teman-teman buat kita kembaran segereja lah nanti biar maknyos. Oke, desainnya kayak gini. Jadi dari kemarin teman-teman cuma ngeliat di layar. Ini ada ini ada contohnya prototype langsung. Ya manekin. Ya real picture. Soalnya orang bilang no pic hoax katanya. Nih desainnya kayak gini teman-teman. Ya kayak gitu. Bisa dilihat bagus kan teman-teman. Yang edit siapa Koabet? Oh oke. Nice. Oke, ini ya teman-teman jadi bajunya seperti biar nggak usah tak ulang-ulangi lagi nanti teman-teman bisa langsung baca di depan atau sudah di-share di grup teman-teman. Jadi bisa langsung cek infonya di grup. Oke? Atau bisa juga hubungi orangnya langsung ya. Ya, Koabet. Nanti cegat aja pas pulang. Oke, dah Koabet. Terima kasih. Terima kasih ya. Silakan kembali ke tempatmu. Oke. Apa gue? Oh, gelas. Oke, next Karen. Oke, untuk selanjutnya, aku tidak capek-capek teman-teman untuk mengingatkan bagi teman-teman yang belum tergabung pada iCare, kita ada banyak sekali kelompok iCare, bisa ditampilkan. Ya, pertama ada iCare Sabtu, hari Selasa jam 7 di gereja.
Atau biasanya di BBS juga. Selanjutnya ada iCare ProMed, next. Ada iCare for You, dan selanjutnya juga ada iCare UU, iCare Holiday, dan iCare Azarel. Semuanya after youth. Oke, next. Oke teman-teman, seperti biasa, aku juga mau mengajak teman-teman juga, kita ada kegiatan rutin mingguan juga, selain ibadah Super Youth. Di hari Kamis jam 7 malam kita ada yang namanya doa revival. Doa revival itu nanti kita akan sama-sama bersekutu, kita berkumpul, sharing, dan kita akan menyembah Tuhan juga ketika doa revival gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang rindu buat bisa bersekutu lebih dekat dengan Tuhan dan mau menyembah Tuhan lebih lagi, bisa datang ke doa revival hari Kamis jam 7 malam di gereja. Oke, next. Buat teman-teman yang belum mengisi form data, aku nggak capek-capek buat mengingatkan buat teman-teman bisa update datanya teman-teman nanti setelah ibadah ke teman-teman asyar yang di belakang. Jadi nanti kalau merasa belum isi form, nanti setelah ibadah bisa langsung ketemu sama teman-teman asyar di belakang. Ramah-ramah kok teman-teman, jangan takut digigit. Dan tidak lupa juga mengingatkan bagi teman-teman yang sudah mendaftar retret, bisa melakukan pembayaran yang bisa diberikan kepada Kak Jose atau Elvans. Oke, teman-teman, pada saatnya kita untuk memberikan persembahan. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu sepanjang seminggu ini. Tuhan, sebentar kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya untuk menjadi persembahan. Kiranya Engkau menerima persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, tahun 2025 telah kita lewati dan sekarang kita sudah memasuki Januari 2026. Di tahun 2025 pasti semuanya juga mengalami yang namanya masalah, baik itu masalah kecil maupun masalah yang gede. Tetapi apakah teman-teman pernah berpikir bahwa di setiap masalah itu kita dapat mensyukuri dari sisi pandang yang lain? Kita bersyukur kita masih bisa makan, kita bersyukur kita masih punya tempat tinggal, kita bersyukur kita masih punya teman-teman yang baik kepada kita, ataupun kita bersyukur kita bangun di pagi hari, kita masih bisa bernafas, sehat, dan tidak kekurangan apapun. Dan Mazmur 100 mengatakan bahwa masuklah ke pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke pelatarannya dengan puji-pujian, dan mari kita ingat kembali satu persatu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita masih bisa bernafas hari ini, itu adalah bukti kasih nyatanya, dan mari muliakan nama Tuhan dengan segenap lidah kita.
over the flood, I will be still, know you are God. Mari jemaat kita berdiri dan bernyanyi bersama. Find Rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still when you are God. When the oceans
Tuhan, penuh dengan masalah, penuh dengan pencobaan. Tapi Engkau Tuhan yang selalu memberikan ketenangan pada hati kami Tuhan. Yes, Jesus. Engkau yang menenangkan jiwa kami Tuhan, untuk tetap percaya bahwa rencanamu indah pada waktunya Tuhan. Yes, Jesus. Engkau yang tak akan pernah meninggalkan kami. Yes, Lord. Dan Engkau tak pernah membuat kami jatuh Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Kau yang selalu menopang kami Tuhan. Kami akan selalu percaya pada janji-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Jesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, berada di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kelemahan kami Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, yang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, yang memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengasihi kami Tuhan. Berikanlah hati-Mu untuk kami Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu ini Tuhan menjadi rema atas kami Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan seperti Maria Tuhan, duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan setiap rema-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Super Youth. Ada yang masih kedinginan enggak? Masih kedinginan? Hujan terus ya. Tapi kita boleh ada di ruangan ini, kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Malam hari ini kita boleh bersama-sama belajar ya. Nanti kita mau sharing, kita mau sama-sama belajar. Ini masih tanggal 24 Januari. Yang ulang tahun Januari itu seneng gitu ya, mengawali tahun, dengan ulang tahun, harapan baru, hal-hal yang baru gitu. Nah tahun 2025 mungkin kamu punya banyak notes apa aja gitu, yang baik, yang buruk, yang mungkin belum dicapai, apa yang mungkin sudah terpenuhi. Tahun ini kita pasti dipenuhi dengan banyak doa, banyak harapan, banyak hal. Nah, berbicara dengan untuk tahun yang baru, apa sih kalau tahun baru itu apa yang kalian pikirkan? Yang ulang tahun tadi pengen sukses, pengen lebih taat pada orang tua, pengen masuk lebih lagi dalam pelayanan. Apakah baju baru, sepatu baru, pacar baru, ada? Ya, gebetan baru, semua yang kita inginkan, yang kita bawa di hadapan Tuhan, itu membuat kita itu bersemangat melewati sepanjang tahun 2026. Ada yang enggak semangat? Masih tanggal 24 nih. Ada yang semangat
tahun 2026, angkat tangannya jangan separuh atau angkat tangan yang tinggi, yang semangat coba. Tepuk tangan dong buat yang semangat semua. Oke. Nah, malam hari ini kita mau belajar tentang new creation. Coba dikeluarin. Nah, apa artinya? Artinya adalah ciptaan yang baru, sesuatu yang baru. Tahukah kita sekarang ada yang umur 16, ada yang umur 26, ada yang umur 17 gitu ya. Ada yang mungkin masih umur 13, 14. Tapi tahukah kita setiap tahun kalau kita melewati tahun yang baru, bukan cuman yang baru tuh tahunnya, tapi mestinya kita itu juga selalu diperbarui. Nah, kalau kita berbicara tentang sesuatu yang baru, ciptaan baru, pasti kalian mesti ingat satu ayat aja malam ini yang akan kita sharingkan nanti bersama-sama. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, mari kita mau baca sama-sama ya. Di hitungan ketiga kita mau baca sama-sama dari 2 Korintus. 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Nah, pertanyaan saya, siapa yang di sini yang sudah ada di dalam Kristus? Angkat tangan. Yang merasa sudah ada di dalam Kristus, angkat tangan. Lah, yang enggak angkat tangan enggak merasa ya. Yang sudah merasa ada di dalam Kristus, kalian ada di sini, bisa memuji Tuhan, menyembah, pelayanan, percaya sama Tuhan, mengaku Yesus Juru Selamat, itu artinya sudah ada di dalam Kristus. Jadi syaratnya yang pertama, sudah ada di dalam Kristus, itu disebut ciptaan baru. Yang lama, yang kemarin, 2025, 24, 23, 22, 21 dan ke belakang, itu sudah berlalu. Dan sesungguhnya itu mengingatkan gitu ya, sesungguhnya sak benere gitu ya, yang baru itu sudah datang. Jadi kapan kita itu merasa kita ini ciptaan baru? Kapan? Mungkin kamu udah dibaptis, udah lama. Yang udah baptis, boleh angkat tangan. Ya, sebagian besar, puji Tuhan udah baptis. Yang udah baptis, udah merasa ciptaan baru. Yang belum aku. Atau mungkin malah udah baptis 2, 3, 5 tahun yang lalu, tapi masih belum merasa. Ya sama aja hidupku. Yang nulis ini, siapa tahu enggak? Yang nulis ayat yang terkenal ini 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang nulis? Ada yang ingat? Bisa langsung teriak, siapa yang nulis? Masa enggak ada yang tahu, ya ampun. Siapa yang nulis? 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang nulis dari sebelah sana? Paulus, iya Paulus. Kita belajar banyak dari seorang tokoh yang luar biasa, dari Paulus. Tahu kan ceritanya Paulus kan, dulu dia seperti apa? Terus setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia menerima Yesus seperti apa? Ini contoh nyata bahwa yang kalau ciptaan baru ada di dalam Kristus, percaya Kristus, yang lama sudah berlalu dan tidak diingat-ingat gitu ya. Yang baru itu datang. Jadi kalau kita, coba ya saya pengen kalian memahami dulu, kalau kita itu ada di dalam Kristus Yesus, kita percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya penuh bahwa kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, kita itu ciptaan baru. Yang kemarin dosa yang lama udah berlalu, yang lama tidak diingat-ingat lagi, yang baru itu datang. Poinnya di situ. Ingat-ingat ya, nanti buat sharing ya. Nah, apa sih sebenarnya kalau kamu itu menerima Yesus dan merasa jadi ciptaan baru? Mestinya ada satu perubahan. Yang pertama itu perubahan identitas. Identitas kamu itu baru. Bukan namanya kalau baptis itu ada nama baptis gitu ya. Tapi enggak terus berarti identitasnya baru. Oh, rumahnya pindah. Kalau yang udah punya KTP gitu, rumahnya sekarang di IFCF Lamongan Indah.
surga. Tapi apa sih artinya identitas baru? Identitas lama kita itu orang yang berdosa. Kita orang yang berdosa, kita tidak bisa punya kesempatan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tapi pada saat kita percaya Yesus, kita jadi ciptaan baru, kita diterima jadi warga kerajaan surga. Walaupun kamu sekarang di Semarang. Jadi ingat-ingat ya, yang pertama, kalau kita itu memiliki Yesus di dalam diri kita, kita itu sudah punya identitas yang baru. Bukan lagi yang lama, bukan lagi. Mungkin yang lama itu mungkin, oh si A itu orangnya pemarah, ngambekan. Kalau ada teman yang tidak nyenengin, jengkel no gitu, didiem no aja, jotaan kalau perempuan gitu ya. Oh si B itu orangnya pemalas gitu. Oh si C itu orangnya tidak pernah doa. Tapi tahu enggak, pada saat kamu terima Yesus, identitas baru itu harus sesuai dengan diri kita. Jangan sampai pada saat kita terima Yesus, identitas kita itu baru dicatat di kerajaan surga. Oh inge, jadi warga kerajaan surga. Tetapi perbuatan saya masih tidak mencerminkan sebagai warga kerajaan surga. Saya masih melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Saya tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah mari sama-sama di waktu yang singkat ini, nanti kamu akan banyak sharing, kita pengen tahu gitu ya, apa aja sih yang harusnya itu kita itu ubah dengan identitas baru di dalam kita, dengan sesuatu yang baru. Kalau yang kemarin-kemarin kamu itu masih belum ngeh gitu ya, mari 2026 ini kita mau benar-benar membuat diri kita itu jadi ciptaan yang baru. Yang baru tidak cuma tahunnya, tetapi hidup kita, apa aja yang kamu bawa di hadapan Tuhan hari ini di gereja, pelayanan. Mari kita mau bawa di hadapan Tuhan dengan semua yang baru, mumpung masih 2026, masih Januari gitu kan. Mari kita mau belajar apa aja toh yang harus diubah. Yang pertama, pemikiran kita harus diperbarui. Pemikiran-pemikiran yang lama itu seringkali membuat kamu itu bisa terintimidasi. Siapa yang di sini suka berpikir, aku ini masih tidak layak. Aku ini masih suka bohong. Aku ini masih belum layak lah kalau pelayanan. Tuhan itu sayang enggak ya sama aku? Papa mamaku aja sama aku enggak sayang-sayang amat kelihatannya. Apakah Tuhan Yesus sayang sama aku? Aku loh masih kayak gini hidupku. Ada yang punya pemikiran gitu? Ada? Yo kalau ada, buang. Mari kita berpikir di tahun 2026, pikirkan dengan pola pikir yang baru. Kalau ada Yesus di dalam kita, di dalam saya dan kalian semua, Dia mengasihi saya. Dia mengasihi kamu semua. Pemikiran-pemikiran yang negatif thinking, yang overthinking, yang mungkin kita itu merasa tidak disayang, tidak dikasihi. Aduh hidupku kok kayak gini, ngenes, lemes, teman-temanku enak, aku enggak. Ayo ubah pola pikir kita. Ciptaan baru di dalam Tuhan enggak kayak gitu. Enggak dikit-dikit ngambek, dikit-dikit lemes, dikit-dikit rasanya ngedrop down. Enggak, tapi dengan pemikiran yang baru. Ada Yesus di dalam aku, 2026 aku mau punya pola pikir yang baru. Aku mau merasakan dan aku percaya bahwa Yesus sayang aku. Yesus menjamin masa depanku. Yesus mengasihi aku. Pemikiran yang baru ya, ingat-ingat ya yang pertama. Yang kedua, tujuan hidup yang baru. Pernah enggak kamu berpikir, aku tuh kenapa ya, kok Tuhan itu menempatkan aku di sini, di dunia, di tengah-tengah keluargaku ini. Apa toh sebenarnya tujuanku tuh apa? Apa kamu tuh jalan, mungkin kamu yang SMP, SMA, mungkin kamu cuman ya udah aku belajar, nanti kuliah, udah lulus kerja, merit, punya keluarga, udah sesimpel itu.
Tapi tahukah kamu tujuan hidup kita apa sih harusnya? Tujuan hidup kamu tuh ada enggak yang bisa jawab? Ada enggak yang udah punya tujuan hidup? Yang udah SMA, tujuan hidup kamu apa sih? Pengen sukses kayak tadi Abed, ya salah satunya gitu ya. Pengen jadi orang yang top, pengen jadi seperti siapa di sini ya, Pastor Septian gitu ya. Wah keren gitu. Siapa di sini leader kamu? Pengen seperti Kak Hugo, misalkan gitu ya. Boleh gitu. Tapi tujuan hidup kita mestinya selaras dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu apa sih? Memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kamu. Memuliakan Tuhan itu gimana contohnya? Ya apa aja yang kamu lakukan itu tidak menyimpang dari firman Tuhan. Tujuan hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan, simpelnya gitu. Kalau kamu pengen menyenangkan hati Tuhan, ya lakukan semua sesuai dengan firman Tuhan. Yang tahun lalu kamu suka nyontek, ya tidak dilakukan lagi. Karena itu tidak menyenangkan Tuhan. Kalau kita tidak punya tujuan hidup, jalan aja, ngalir aja, ya udah, nggak akan ada target. Tapi kalau kamu punya tujuan hidup di tahun 2026, kamu punya target, Tuhan, tujuan hidupku di 2026 sampai Desember Tuhan, aku tuh kepengen melayani Engkau lebih lagi. Aku pengen jam doaku bertambah. Aku pengen Tuhan waktu-waktuku baca Alkitab itu tambah. Aku pengen Tuhan baca Alkitab itu urut dari Kejadian sampai Wahyu. Ada tujuan untuk menyenangkan Tuhan, itu ya. Kemudian yang ketiga, harapan yang baru di tahun 2026. Pastilah ya, semua pasti punya harapan baru. Punya wish, apa sih pengen banyak banget gitu ya. Pengen masuk 5 besar di sekolah, pengen jadi ranking 1, kepengen dapat beasiswa, kepengen dapat pacar misalkan ada yang gitu, kepengen dapat apa ya, sesuatu yang menyenangkan. Harapan-harapan yang kemarin, yang tahun lalu itu belum terpenuhi. Ayo tahun ini jangan patah semangat, harus tetap punya harapan. Jangan malah kalian tuh lemes gitu ya. Aduh Tuhan, harapan apa ya Tuhan? Aku udah enggak punya harapan. Saya pernah sih di titik itu gitu ya. Saya merasa mimpi saya hancur kan. Tuhan, yang tak bangun itu hancur Tuhan dalam sekejap. Yang aku plankan, yang aku impikan Tuhan, harapanku A, B, C, D, yang terplan dengan baik, hancur dalam sekejap. Ya wis Tuhan, aku enggak maulah buat harapan-harapan, aku enggak maulah Tuhan punya dream, enggak mau Tuhan aku punya mimpi. Benar enggak? Salah. Saya salah ternyata. Saya menyadari kalau itu salah, karena kalau saya tuh enggak punya harapan, saya jalan, gelinding aja, ngeflow aja, saya enggak punya tujuan hidup, saya ya udah, Tuhan mau buat apa ya terserah. Salah, saya enggak punya semangat. Tapi dengan kita punya harapan yang kemarin belum bisa kamu capai, tahun ini kita tetap bersemangat untuk punya harapan yang baru di dalam Dia. Itu akan membuat kita itu datang pada Tuhan lebih lagi dalam doa, saat teduh, lebih lagi kita berharap pada Tuhan, lebih lagi iman kita karena kita punya harapan. Itu ya. Dan selanjutnya, tadi ada beberapa ya, ada beberapa. Dan selanjutnya kalian nanti akan sharing tentang apa yang saya bawakan secara singkat tadi. Coba sharingkan gitu ya, apa toh artinya ciptaan baru itu apa sih artinya? Sesuai pemahaman kalian ya. Nanti saya serahkan kepada Pastor Septi dan akan dibagi per iCare. Dan apa sih yang sudah kamu tinggalkan kehidupan lama itu contohnya apa? Mungkin lebih ke ini ya, kehidupan kamu aplikatif ya, apa bisa di-sharingkan. Dan sharingkan tentang pemikiran baru, tujuan hidup baru, harapan baru di tahun 2026. Semua yang baru, semua yang Tuhan taruh di hati kamu di 2026, sekali lagi dilandaskan kepada tadi ya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Amin.
Saya serahkan kepada Pastor Septian. Ya teman-teman bisa langsung yuk segera ke iCare-nya masing-masing. ICL-nya bisa menampakkan diri. Ya mencari tempat. Kita sampai 19.30 ya teman-teman.
Sudah teman-teman? Yuk kita tutup ya teman-teman. Nanti kalau di luar masih hujan, kalau mau melanjut boleh. Oke ya. Di tempatnya masing-masing aja enggak apa-apa di situ. Nah, nanti nunggu makan malamnya datang ya, ditunggu situ. Tapi enggak tahu nunggunya sampai kapan. Oke ya, teman-teman, kita tadi sudah sharing satu sama lain. Kita sudah punya harapan apa di tahun 2026, kita punya komitmen apa tahun 2026, kepengen sesuatu yang lebih baik ya, harus kita tinggalkan apa dan apa yang harus kita capai di tahun 2026. Pastinya kita semuanya kepengen semakin hari semakin baik, amin. Amin ya, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin bisa ngerti rencana Tuhan. Oke, ya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan terus ingatkan kepada setiap kami, untuk kami adalah anak-anak muda ciptaan yang baru. Tuhan, biarlah di tahun 2026 ini Tuhan, di awal ini Tuhan kami punya komitmen yang lebih lagi menjadi orang-orang muda yang lebih baik lagi Tuhan. Anak-anak muda yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan sepanjang tahun ini hidup di dalam rencana Tuhan dan kami rindu mengalami penggenapan janji-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami sore hari ini. Kalau kami mau pulang, Tuhan memberkati setiap kami untuk studi kami, pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami. Tuhan, untuk semua yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami akan hadapi dan sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan terus bersama-sama dengan kami dan Tuhan yang terus akan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya.